Ya, target nekat Sintayong di Piala Asia U23 cukup menghebohkan para pelatih, para tim kontestan, hingga para media asing. Bagaimana tidak, Indonesia baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23, namun langsung memasang target lolos 4 besar. Apalagi Indonesia saat ini bisa dikatakan berada di grup neraka yang dihuni para tim-tim tangguh. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan Sintayong telah menyampaikan targetnya untuk membawa timnas Indonesia masuk ke babak 4 besar pada Piala Asia U23. PSSI memberikan target lolos 8 besar, tetapi Sintayong sendiri malah menargetkan lolos 4 besar di AFC U23, ujar Arya. Ya, keberanian Sintayong dalam memasang target tinggi juga menjadi sorotan netizen Malaysia. Fans Malaysia meledek timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia. Mereka mengomentari target yang dicanangkan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Semenjak Piala Asia pertama kali diadakan pada 2013, skuad Garuda Muda tak pernah lolos ke putaran final pada 5 edisi awal 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Di saat bersamaan, tim-tim di Asia Tenggara konsisten selalu lolos ke putaran final. Seperti Thailand dan Vietnam, tercatat 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Prestasi terbaik Thailand adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2020. Sementara Vietnam lebih gila, yakni menembus final Piala Asia U23 2018. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad Harimau Muda sudah 3 kali mentas di putaran final. Prestasi terbaik Malaysia adalah lolos ke perempat final Piala Asia U23 2018. Karena itu, secara pengalaman, timnas Indonesia U23 berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, skuad asuhan Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024. Ya, di target awal, PSSI mendorong timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Hal itu berarti timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar saat satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Sekadar diketahui, peringkat 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Optimisme timnas Indonesia U23 inilah yang diledek netizen Malaysia. Oh, situ Indonesia, baru pertama kali ikut AFC Asian Cup, ngomongnya kayak sudah 10 kali ikut AFC U23 Asian Cup saja, ujar netizen Malaysia. Tentu, melihat rekam jejak 3 lawannya bakal dihadapi Indonesia. Grup yang ditempati Garuda berasa neraka, berstatus sebagai debutan, dan langsung masuk grup neraka, seakan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang bertekad lolos sampai semifinal di Piala Asia U23 2024. تأمن بملعب خليفة الدولي الواقع في قلب أسباير زون الذي يتسع ل40,000 متفرج. إلى جانبه ملعب مونديالي ثان وهو الجنوب بمدينة. Ya, timnas Indonesia U23 telah berangkat ke Dubai pada Senin kemarin. Mereka melakukan pemusatan latihan untuk tampil pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia U23 akan berlangsung pada 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Tim asuhan Sintayong itu tergabung di grup A bersama timnas Qatar, Yordania, dan Australia. Ya, jika hampir peserta tim Piala Asia U23 menggunakan pemain di liga lokalnya karena tidak bisa memanggil pemain andalannya yang berkarir di luar negeri. Berbeda dengan timnas Indonesia, skuad Garuda justru nekat memanggil pemain abroad meski bukan agenda FIFA. PSSI dan Sintayong pun berhasil melobi beberapa pemain U23 yang bermain di luar negeri. Hal itu jelas menjadi sorotan media-media asing tentang pemanggilan Indonesia kepada pemain abroadnya. تأمن بملعب خليفة الدولي الواقع في قلب أسباير زون الذي يتسع ل40,000 متفرج. إلى جانبه ملعب. Nova juga mengatakan untuk pemain-pemain yang sedang berkarir di luar negeri akan menyusul bergabung di TC. Mereka yakni Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ipar Yener, dan Nathan Joaon. Mereka dijadwalkan bergabung pada pekan depan. Ya, timnas Indonesia jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong jika tidak ingin bernasib sama seperti Vietnam. Kok bisa? Ini alasannya. Ya, saat ini generasi emas timnas Vietnam benar-benar diambang akhir kejayaannya. Saat masih dilatih Pham Hang Seo, Vietnam dikenal sebagai tim yang sangat kuat, bahkan memiliki level tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya.
Indonesia ketika melawan Vietnam di tangan Park Hang-seo selalu menjadi badut dan tak pernah menang. Namun sekarang, skuad Vietnam lah yang kelabakan menghadapi skuad Garuda. Buktinya, lihatlah pada kualifikasi Piala Dunia kemarin di Stadion Maidin ketika Indonesia awai ke markas Vietnam. Kiper Indonesia Hernando Ari sampai santuy duduk di bawah mistar gawang tanpa tekanan. Peraturan di dunia sepak bola, jika seorang kiper terlihat santai ketika pertandingan berlangsung, itu menandakan tim lawan sangat lemah. Dan itu terjadi ketika laga kemarin dengan kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination. Ya, jelas ini menjadi pertanda buruk bagi skuad Golden Star Warrior tersebut. Era kemasan Vietnam tersebut harus berakhir sejak Park Hang-seo tidak lagi menjadi pelatih dan Philippe Troussier memulai memegang kendali. Hingga akhirnya harus mundur karena keterpurukan skuad Vietnam di tangannya. Apa jadinya jika timnas Indonesia berganti pelatih? Jawabannya jelas akan bernasib sama seperti timnas Vietnam. Pondasi yang dibangun Sintayong selama 4 tahun lamanya akan hancur di tangan pelatih baru. Setiap pelatih baru akan memiliki taktikal yang berbeda, termasuk pemanggilan pemain pun akan 90% berbeda. Jelas, jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong jika tak ingin ranking FIFA Indonesia anjlok seperti skuad Vietnam saat ini. Ya, Kapten Vietnam Nguyen Mang Dung pun angkat bicara soal nasib timnas Vietnam. Ia mengakui bahwa saat Philippe Troussier datang, Vietnam memang sedang mengalami kemunduran. Hal itu menyusul performa menyedihkan yang dialami timnas Vietnam saat ditangani oleh Philippe Troussier. Sejak Troussier mengambil alih kursi dari pelatih legendaris Park Hang-seo, timnas Vietnam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Prajurit bintang emas kini tak lagi menyandang status sebagai Raja ASEAN karena posisi mereka terlempar dari 100 besar ranking FIFA. Status tersebut sekarang menjadi milik timnas Thailand yang menempati posisi lebih baik di ranking FIFA. Pasca menelan 2 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam (PFF) dan Troussier kemudian sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Oleh sebab itu, PFF sekarang sedang mencari ahli taktik yang dinilai cocok untuk meneruskan tugas Troussier. Menurut kabar dari media Vietnam, Sport News, salah satu nama yang sedang didekati oleh Federasi Vietnam adalah Roberto Donadoni. Dia merupakan seorang pemain legendaris dari Italia yang pernah meniti karir bersama AC Milan. Sebagai pelatih, Donadoni pernah menangani timnas Italia pada Piala Eropa 2008 silam. Donadoni juga pernah menangani sejumlah klub besar di Italia, seperti Napoli, Parma, Cagliari, dan Bologna. Menarik dinantikan siapa pelatih baru yang akan menjadi nahkoda skuad Golden Star Warrior tersebut.